Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1799 di puncak benua 1799, Raja Naga vs Dewa Naga 2. Di langit di atas puncak gunung langit yang tinggi, Dewa Naga, yang berdiri di negara teratai api naga, membentangkan sayap naganya yang besar dan menatap Raja Naga dengan niat membunuh. Di sisi berlawanan, naga suci 7 warna berputar-putar dengan tangan di belakang. Wang Xian, yang berdiri dengan bangga di langit, menatap Dewa Naga dengan tenang. Menghadapi dewa sejati pertama dari benua luar biasa dalam ratusan ribu tahun, dia tidak takut sama sekali. Tanda seru. Semua orang menarik napas dingin ketika mereka melihat pemandangan ini. Belum lama ini, Raja Naga dikenal sebagai orang terkuat ketiga di benua itu. Ada celah besar antara dia dan Dewa Ras Naga dan Kaisar Aosan. Namun, Dewa Ras Naga mampu menghancurkan Kaisar Aosan sebelum dia menyalakan api dewa. Sekarang api surgawi telah dinyalakan, percikan surgawi telah dipadatkan. Kerajaan surgawi juga telah diangkat tinggi olehnya. Satu-satunya dewa sejati di benua transendensi. Sekarang, Raja Naga dari Istana Naga benar-benar mampu melawannya tanpa kehilangan sedikit pun tanah. Wajah semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Raja Naga mampu melawan Dewa Naga. Gul, ini, apakah Raja Naga juga seorang dewa? Raja Naga menyebut dirinya ras naga suci. Kenaikan kekuasaannya cukup menakutkan. Mungkinkah dia memiliki warisan ras naga surgawi? Semua orang yang berlutut di tanah melihat pemandangan ini, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan Raja Naga dan kebangkitan Raja Naga mengejutkan mereka semua. Klan naga surgawi yang dibicarakan oleh Raja Naga, apakah itu warisan dari makhluk yang kuat? Di benua yang luar biasa, orang hanya tahu tentang klan naga, dan tidak tahu tentang keberadaan yang disebut klan naga surgawi. Namun, berani menggunakan nama dewa, ditambah dengan kekuatan Raja Naga saat ini, makhluk ini pasti luar biasa. Sungguh delusi memikirkan pertarungan melawan Dewa Naga dewa kita. Dewa Naga kami adalah dewa sejati. Dia telah menyalakan api surgawi dan memiliki kerajaan surgawi. Semua pembangkit tenaga dari ras naga dan kerajaan drakonit mengepalkan cakar dan lengan naga mereka dengan erat. Mata mereka tertuju ke langit. Api surgawi, bakar. Dewa Naga melihat provokasi diam-diam Wang Xian. Dia membuka mulutnya dan nyala api yang berkilauan menyerang. Kemanapun api surgawi pergi, bahkan udara mulai terbakar. Di langit, orang bisa dengan jelas melihat jejak. 5 elemen, padamkan ke sungai. Wang Xian melihat api surgawi yang menyerangnya dan melambaikan tangannya. Berdengung, sebuah sungai panjang muncul di belakangnya dan menyapu ke depan dalam sekejap. Seluruh langit tampak seolah-olah sungai panjang yang dihancurkan oleh 5 elemen telah meninggalkan tanda abu-abu. Ledakan, api surgawi dan padam berubah menjadi sungai saat mereka bertabrakan. Kekuatan pemadaman 5 elemen mulai mengikis api dewa dengan cepat. Dari bawah, terlihat jelas bahwa api surgawi sedang mencair dengan cepat. Sungai pemadaman yang panjang menyebar ke arah Dewa Naga. Raja Naga sekali lagi menang, ya dewa. Setiap serangan Raja Naga dan Dewa Naga meninggalkan bekas yang jelas di langit. Serangan semacam ini tidak terlalu keras, tetapi lebih menakutkan. Nyala api sepertinya membakar segalanya di dunia dalam sekejap. Kekuatan destruktif dari 5 elemen sepertinya memusnahkan segalanya. Bahkan jika itu adalah tabrakan, tidak ada ledakan yang mengerikan. Ketika semua orang melihat bahwa serangan Raja Naga sekali lagi berada di atas angin, semua orang menarik napas dalam-dalam. Mengaum. Dengan tubuhku, aku akan menginjak tubuh rendahmu. Ketika Dewa Naga melihat bahwa serangannya tidak menguntungkan lagi, dia melebarkan sayap naganya. Sayap naga sedikit bergetar. Dengan kecepatan yang menakutkan, dia menggambar bekas luka api dan muncul di depan Wang Xian. Kamu tidak bisa melakukannya dengan kekuatan tubuh fisikmu. Wang Xian merasakan kekuatan Dewa Naga. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin saat dia mengulurkan tangannya. Retakan. Cakar naga muncul. Setelah itu, seluruh tubuhnya berubah menjadi tubuh naga suci. Tubuh naga surgawi sepanjang 5.000 meter dan cakar naga yang sangat tajam langsung menuju Dewa Naga. Mengaum. Tubuhku telah ditempa oleh api surgawi. Itu adalah tubuh makhluk surgawi.
Jika Anda ingin melawan saya, Anda, yang tidak menyalakan api surgawi, tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Dewa Naga meraung dengan marah. Ketika dia melihat cakar naga Wang Xian, dia tidak bergeming sama sekali. Dia adalah dewa, dewa sejati yang telah menyalakan api surgawi. Setelah ditempa oleh api surgawi, tubuhnya telah sepenuhnya berubah menjadi tubuh dewa. Ras naga memiliki tubuh fisik yang kuat sejak awal. Terlebih lagi, mereka telah dibersihkan oleh api suci. Bang! Itu benar-benar konfrontasi fisik. Ketika cakar naga Dewa Naga bertabrakan dengan cakar naga Wang Xian, suara tabrakan yang mengerikan terdengar. Itu seperti suara teredam dari meteorit yang jatuh di benua supernatural. Udara di sekitarnya mengalir ke belakang dengan cepat. Saat tabrakan terjadi, tubuh Dewa Naga menjadi kaku. Cakar naganya mulai berubah perlahan. Setelah itu, kekuatan yang sangat menakutkan ditransmisikan ke tubuhnya. PFFT. Seteguk darah segar dimuntahkan dari mulutnya. Dewa Naga menatap Wang Xian dengan ekspresi ngeri. Akhirnya, sedikit ketakutan muncul di matanya. Bang! Setelah itu, tubuh naganya terbang mundur dengan kecepatan yang mengerikan. Mengaum. Dia menjerit kesakitan. Mengaum. Wang Xian juga mengeluarkan raungan lembut. Tubuhnya bergerak dan menyapu ekor naganya secara horizontal. Dengan kecepatan yang mengerikan, dia menyerang Dewa Naga sekali lagi. Ketika Dewa Naga melihat ekor naga 7 warna dan merasakan kekuatan bintang-bintang, ekspresinya berubah drastis lagi. Dia mencabut sayap naganya untuk melindungi tubuhnya. Retakan, retakan, retakan. Saat ekor naga menyapu sayap naga, suara patah tulang terdengar. Tubuh Dewa Naga terbang mundur sekali lagi. Kamu benar-benar menyakitiku. Dewa Naga meraung kaget dan marah. Di belakang, teratai api naga melepaskan aliran api untuk melindunginya. Hehe, Wang Xian tertawa dengan jijik. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu telah menjadi dewa? Siapa yang berani mengaku tak terkalahkan? Siapa yang tak terkalahkan di depanku? Jadi bagaimana jika kamu adalah Dewa Naga? Dia meraung keras. Mahkota berubah menjadi batu kilangan 5 elemen dan melayang di atasnya. Berdengung. Setelah itu, pola Taiji muncul di bawah tubuhnya dan berputar perlahan. 5 elemen menggiling di atas kepalanya saat dia berdiri di tiang Yin dan Yang. Wang Xian tidak takut pada Dewa Naga dalam hal pertahanan dan serangan. Dengan kombinasi 7 elemen, dia mampu membunuh dewa sejati yang telah menyalakan segumpal api dewa. Pada saat ini, semua orang di bawah benar-benar terpana saat melihat Dewa Naga terluka. Mengaum, mengaum, mengaum. Bagus, bagus, bagus. Sungguh Raja Naga yang baik. Untuk berpikir bahwa dia mampu melukaiku. Saya tidak tahu mengapa Anda memiliki kekuatan yang begitu kuat. Namun, kamu jelas bukan tandinganku di depan kerajaan surgawi. Kemampuan pemulihan dan energi dewa yang tak ada habisnya jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa sepertimu. Mereka yang berada di bawah dewa sejati semuanya adalah semut. Dewa Naga memelototi Wang Xian dengan matanya yang akan terbuka saat dia meraung lagi. Dia tidak bisa percaya bahwa dia, dewa sejati, bukanlah tandingan makhluk di bawah alam dewa. Dia tidak bisa mempercayainya. Mengambang di atas kerajaan dewa teratai api naga, luka-lukanya pulih dengan cepat. Aliran energi tak berujung melonjak ke dalam tubuhnya, menyebabkan dia benar-benar mengamuk. Bab 1800 di puncak benua 1800, Raja Naga vs Dewa Naga 3. Dengan dukungan kerajaan dewa, kekuatan dewa bisa sangat ditingkatkan. Kerajaan dewa yang kuat lebih penting bagi dewa daripada artefak dewa yang kuat. Kerajaan surgawi dapat menyerap energi antara langit dan bumi kapan saja dan menuangkannya langsung ke tubuh seseorang. Itu bisa meningkatkan kekuatan pemulihan seseorang hingga ratusan kali lipat. Tanda seru. Itu bisa membuat dewa memiliki energi yang tidak ada habisnya. Dewa Naga yang mengamuk sedang mengambang di teratai api naga kerajaan dewanya. Dia tidak percaya bahwa dengan dukungan dari kerajaan surgawi, dia bukan tandingan Raja Naga Puni. Kerajaan surgawi, raungan naga api. Dewa Naga berdiri di tengah teratai api naga dan membuka mulutnya. Api dari jauh memasuki tubuhnya. Ledakan. Api mengerikan yang bisa menghancurkan 3 hingga 4 kota dibebankan langsung ke Wang Xian. Api memadat menjadi ribuan naga api yang berukuran 1000 meter. Ribuan kepala naga meraung ganas di depannya. Ribuan naga terbakar. Jangan menyerah.
Mata Wang Xian mengungkapkan ekspresi dingin. Tubuhnya bergetar dan diagram polaritas ganda yin dan yang di bawahnya berputar dan berdiri tegak di depannya. Diagram polaritas ganda yin yang berputar dan di tengah, naga dewa cahaya dan kegelapan mengangkat kepala mereka dan meraung. Seluruh diagram Taiji Yin yang sangat mistis. Berdengung, ribuan naga api yang menakutkan mendarat di diagram Taiji Yin yang dan benar-benar diblokir. Tebasan sayap naga api. Dewa naga menatap Wang Xian dengan mata merah darahnya. Sayap naganya bergetar lagi. Di dalam teratai api naga, api surgawi yang tak terhitung jumlahnya ditambahkan ke serangan itu. Aliran sayap naga yang seterang lava terus menyerang Wang Xian. Dentang, dentang, dentang. Sayap naga mendarat di diagram polaritas ganda yin yang, menghasilkan suara tabrakan yang sangat keras. Yin yang Taiji bergetar sesaat, tapi masih mampu menahan serangan Dewa Naga. Ini, Dewa Naga sepertinya sama sekali bukan tandingan Raja Naga, baik itu benturan energi atau benturan tubuh fisik, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Raja Naga ini terlalu kuat. Pantas saja semua anggota Istana Naga begitu tak kenal takut. Di bawah, setiap orang yang melihat bahwa Dewa Naga telah ditekan selama ini memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Satu-satunya dewa sejati di benua transendensi sebenarnya dirugikan di bawah serangan Raja Naga. Ekspresi beberapa orang berubah. Para prajurit dan ahli kerajaan naga dan Phoenix ragu-ragu sejenak sebelum berdiri dan tidak lagi berlutut di tanah. Menilai dari situasinya, Dewa Naga mungkin bukan tandingan Raja Naga. Giliranku. Ketika Wang Xian melihat bahwa serangan Dewa Naga sendiri diblokir secara berurutan, dia tertegun. Dia mengangkat kepala naganya sedikit dan meraung, mengaum. Dengan raungan lembut, batu kilangan 5 elemen berputar. 5 naga suci di atasnya meraung. 5 jenis energi, logam, kayu, air, api, dan bumi, masing-masing diringkas menjadi 5 naga suci dan menyerang Dewa Naga secara langsung. Apa? 5 jenis atribut. Apakah ini senjata surgawi? Melihat 5 elemen naga suci menyerangnya, ekspresi Dewa Naga sedikit berubah lagi. Serangannya dengan mudah diblokir, dan senjata Raja Naga sangat mistis, yang membuatnya mengatupkan giginya erat-erat. Api surgawi, nyalakan. Dia meraung dengan ekspresi yang sangat jelek, dan gumpalan api perlahan muncul dari kepalanya. Berkat api surgawi, kerajaan surgawi, dia menggertakkan giginya dan meraung keras lagi. Weng, teratai api naga di bawahnya mulai berputar dengan cepat. Menyerang. Kerajaan surgawi berputar sebagai api yang tampak seperti kelopak teratai yang ditembakkan ke arah 5 naga dewa dari logam, kayu, air, api, dan bumi di bawah rotasi teratai api naga. Bum bum bum. Kelopak api sepertinya tidak ada habisnya, masing-masing berukuran 5 hingga 6.000 meter. 5 naga dewa langsung dihancurkan oleh kelopak yang menyala. Apakah kita akan menggunakan kerajaan surgawi untuk menyerang? Wang Xian mengungkapkan ekspresi serius. Bagaimanapun, dewa adalah dewa. Meskipun energi dan tubuh fisik Wang Xian telah menekan Dewa Naga masih memiliki kerajaan dewa. Kerajaan surgawi dapat menghancurkan bintang yang lemah. Ayo uji kekuatan kerajaan surgawi. Batu kilangan 5 elemen, serang. Wang Xian berteriak keras. 5 elemen Millstone, yang berputar untuk radius puluhan kilometer, membawa serta kekuatan destruktif keabu-abuan saat menabrak langsung ke arah Dragon Fire Lotus. Di Five Elements Millstone, 5 naga dewa meraung. Di tepi Millstone, potongan sisik naga yang sangat kuat perlahan-lahan terkondensasi. Batu kilangan 5 elemen yang berputar itu seperti gergaji mesin yang menuai semua yang ada di depannya. Mengaum, maka aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan kerajaan surgawiku. Dewa Naga meraung dengan ekspresi ganas. Dia mengepakkan sayap naganya, dan 12 kelopak teratai api naga perlahan menutup. Merusak. Teratai api yang tertutup itu seperti peluru, dan langsung bertabrakan dengan batu kilangan 5 elemen. Itu seperti dua benda suci bertabrakan. Semua orang melihat ke atas dari bawah. Berdengung. Saat teratai api naga bertabrakan dengan pabrik penggilingan 5 elemen, pabrik penggilingan 5 elemen bergetar dan terbang mundur dengan kecepatan yang mengerikan. Dewa Naga lebih unggul kali ini. Kerajaan surgawi adalah sumber kekuatan dewa. Ini sudah sangat kuat. Selain itu, benda yang digunakan Dewa Naga untuk menciptakan kerajaan dewa juga merupakan harta tertinggi antara langit dan bumi. Itu sebabnya sangat kuat.
Beberapa pembangkit tenaga listrik berbisik ketika mereka melihat pemandangan ini. Semua anggota Kekaisaran Drakonid dan ras naga menghela napas lega. Betapa kerajaan surgawi yang kuat. Wang Xian juga sedikit terkejut. Kekuatan setiap kerajaan surgawi berbeda. Kerajaan surgawi yang kuat dapat sepenuhnya menekan level yang sama. Itu bahkan bisa menyebabkan dewa bertarung melawan level yang lebih tinggi. Kerajaan surgawi Dewa Naga jelas luar biasa. Mengaum, mengaum, mengaum. Naga api teratai adalah gunung berapi terbesar di benua transendensi. Itu berisi mutiara roh api yang tak terhitung jumlahnya dan bahan berharga yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini, saya akan membiarkan Anda mengalaminya. Sebagai dewa, itu adalah cara yang paling ampuh. Serangan dari kerajaan surgawi. Dewa Naga meraung penuh semangat. Dia duduk di teratai api naga yang tertutup dan menyerbu langsung ke Wang Xian. Ekspresi Wang Xian tidak berubah. Dia menatap diagram kutub yin yang di depannya dan berteriak, Tai Chi, bertahan. Berdengung. Diagram kutub yin yang berputar perlahan dan menyerbu ke arah teratai api naga. Retakan, retakan, retakan. Ketika teratai api naga bertabrakan dengan diagram kutub yin yang, momentum tabrakan jelas berhenti. Namun, Tai Chi yang berputar perlahan berhenti dan mulai runtuh. Mengaum. Naga terang dan kegelapan mengungkapkan sosok ketakutan mereka dan terbang menuju Wang Xian. Mengaum, mengaum, mengaum. Kekuatan kerajaan surgawi bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh makhluk fana sepertimu. Setelah melihat adegan ini, wajah ganas Dewa Naga menunjukkan ekspresi bersemangat saat dia meraung keras. Di bawah, ketika semua orang melihat Dewa Naga yang berada di atas angin, hati mereka sedikit menegang. Bunuh Raja Naga. Bunuh itu. Bunuh dia. Siapapun yang menghalangi jalan kita harus mati. Para ahli ras naga dan kekaisaran manusia naga meraung dengan niat membunuh. Namun, ketika mereka selesai mengaum, banyak tatapan dingin tertuju pada mereka. Ke arah Istana Naga, semua anggota Istana Naga melirik anggota ras naga dan kekaisaran manusia naga dengan niat membunuh. Sekelompok hewan. Setelah Dewa Naga membunuh Raja Nagamu, kalian semua akan menikmati rasa sakit karena dibakar selama 10.000 tahun. Hahaha. Seorang tetua naga api dari klan naga meraung dengan marah. Semua murid Istana Naga, bersiaplah. Namun, begitu Penatua Naga Api menyelesaikan kata-katanya, suara dingin Perdana Menteri Gui terdengar. Bab 1801 di puncak benua 1801, Raja Naga vs Dewa Naga 4. Semua murid Istana Naga, bersiaplah. Atas perintah Perdana Menteri Gui, semua anggota Istana Naga berteriak dan mengangkat senjata mereka. Tanda seru tanda seru. Semua anggota Istana Naga dengan cepat membentuk formasi pertempuran. Mata mereka penuh semangat juang saat mereka menatap klan naga dan semua orang dari kerajaan Drakonid. Melihat ini, semua orang dari klan naga dan kerajaan Drakonid tercengang sesaat. Kemudian, gelombang aura brutal mengalir dari klan naga. Roar, 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 20.000 anggota Istana Naga kecil berani menjadi musuh klan naga. Semua murid klan naga, bersiaplah. Para ahli dari klan naga juga sangat brutal. Hanya sekitar 20.000 anggota klan naga yang ingin bertarung dengan 300.000 anggota klan naga. Jadi bagaimana jika klan naga memblokir serangan mereka dan menghancurkan 100.000 anggota klan naga air? Namun, jelas bahwa Raja Naga dari Istana Naga terlalu kuat. Selain itu, mereka belajar dari sesepuh pertama klan naga air tentang kekuatan dasar beberapa anggota Istana Naga. Meskipun mereka sangat kuat, bagaimana mereka bisa menjadi lawan mereka? Klan naga air adalah eksistensi terlemah di klan naga. Semua prajurit kerajaan Drakonid, siapapun yang berani memprovokasi klan naga harus mati. Putra Naga, Kaisar Naga, berteriak dan memerintahkan semua prajurit. Membunuh. Semua prajurit meraung dan mengangkat senjata mereka. Anggota Istana Naga, serang. Melihat anggota klan naga dan kerajaan Drakonid, wajah Perdana Menteri Gui menjadi dingin. Dia melambaikan tangannya dan memberi perintah untuk menyerang. Mengaum, 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 swoosh, swoosh, swoosh. Saat perintah diberikan, naga api Phoenix mengaum. Setelah itu, anak panah melesat ke tengah ras naga dan kekaisaran manusia naga dengan kecepatan yang mengerikan. Setelah membunuh sebagian besar binatang laut di laut yang luar biasa,
kekuatan Istana Naga telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Apa artinya setidaknya berada di tingkat ke-9 dari alam luar biasa? Itu bisa melawan atau bahkan membunuh ahli Wanshu setengah langkah. Itu setara dengan level Raja Naga dari klan Naga. Di antara mereka, 14.000 hingga 15.000 memiliki kekuatan tempur level Wanshu. Di antara 1.500 anggota divisi panah mata surgawi, lebih dari 1.000 memiliki kekuatan tempur tingkat Wanshu. Saat ini, seluruh klan naga hanya memiliki lebih dari 3.000 ahli Wanshu. Setiap anak panah dari kelompok Mou Zesen mengandung kekuatan yang menakutkan. Saat anak panah tiba, ras naga dan semua anggota kekaisaran DRAKONID tercengang. Membela, Kaisar Naga segera meraung dan menghadapi anak panah. Ledakan, 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 ledakan yang mengerikan terdengar dan gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke segala arah. Sungguh panah yang menakutkan. Murid Kaisar Naga berkontraksi saat dia melihat panah yang menakutkan itu. Panah yang dilepaskan oleh lebih dari 1.000 anggota Istana Naga telah menyebabkan lebih dari 1.000 Kaisar Naga dari klan Naga membela diri. Kekuatan ini, gelombang kejut yang sangat kuat. Ayo mundur, ayo mundur. Ini, kekuatan Istana Naga sangat menakutkan. Mundur dari area ini. Saat pertempuran antara Istana Naga dan Kerajaan Drakonid pecah, semua orang merasakan gelombang kejut yang menakutkan dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Dalam sekejap, seluruh puncak Gunung Aotian menjadi kacau balau. Bunuh, mengaum. Sama seperti Kekaisaran Drakonid dan klan Naga dikejutkan oleh panah yang menakutkan, anggota divisi pertempuran setan berserk menunggang api Phoenix Dragon Mounts mereka dan bergegas mendekat. Divisi petir, divisi tempur Starwood, dan penjaga naga mengikuti dari belakang dan menyerang mereka. Serang balik dan bunuh semua binatang di Istana Naga. Biarkan mereka melihat betapa kuatnya klan naga kita. Melihat anggota Istana Naga menyerang mereka, Kaisar Naga dari klan naga meraung keras. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan lebih dari 300.000 naga langsung terdengar, dan seluruh dunia dipenuhi dengan raungan naga. Dering, dering, dering. Pada saat ini, gelombang suara khusus terdengar satu demi satu, dan tetesan hujan muncul dari udara tipis dalam radius 100 km. Tetesan air hujan yang tak terhitung jatuh ke seluruh medan perang. Suara itu mengiringi tetesan hujan, dan ketika mereka mendarat di tubuh naga dan anggota kerajaan Drakonid, tubuh semua orang sedikit menegang. Bahkan para kaisar naga itu merasa seolah-olah ada belenggu tambahan di tubuh mereka begitu saja. Adapun mereka yang berada di bawah ranah umur panjang, ekspresi semua anggota klan naga dan pusat kekuatan kerajaan DRAKONID berubah drastis. Namun, hanya dalam 2 detik, jeritan sengsara dari puncak alam luar biasa dan para ahli alam hampa yang dalam terdengar satu demi satu. Hati-hati dengan tetesan air hujan ini, mereka memiliki sifat korosif dan beracun yang kuat. Auman naga api. Perubahan mendadak menyebabkan ekspresi hampir 80% anggota kerajaan Drakonid dan klan naga berubah drastis. Hehehe, kita masih yang lebih kuat. Aoki Tian, Aoki, dan yang lainnya semuanya tidak sopan. Di belakang, Baki menepuk pemimpin lumba-lumba di sampingnya dan berkata sambil tersenyum tipis. Racun yang telah Anda pelajari hanya efektif melawan mereka. Tidak ada gunanya melawan Aoki Tian atau Departemen Perang Iblis. Pemimpin lumba-lumba, yang seluruh tubuhnya berwarna merah muda, berkata dengan acuh tak acuh, menyebabkan Baki sedikit tersedak. Ini baru permulaan pertempuran, dan ras naga serta kekaisaran naga telah menderita kerugian besar. Bagaimana Istana Naga bisa begitu menakutkan? Istana Naga tidak hanya kuat karena Raja Naga, tetapi para anggotanya juga menakutkan. Rasakan aura itu, sepertinya tidak satupun dari mereka berada di bawah level 9 dari tahap bela diri yang sangat kosong. Ya dewa, bagaimana aura anggota Istana Naga bisa begitu menakutkan? Semua manusia dan binatang iblis yang bersembunyi di sekitarnya terkejut. Suara aneh dan tetesan hujan telah membunuh setengah dari anggota klan naga dan kekaisaran Drakonid yang lemah. 90% dari jutaan pasukan kerajaan Drakonid tewas seketika. Mengaum, makan tongkatku. Naga petir mendatangkan malapetaka. Kembalilah, pedang tak berperasaan. Pada saat ini, suara keras, biadab, dan dingin tanpa emosi terdengar. Monyet iblis memegang batang logam, udang petir dewa memegang palu petir dan tombak,
dan pengawal naga sedingin es memegang pedang logam. Satu serangan demi satu tembakan ke depan. Di langit, tanaman merambat sepertinya datang dari surga ke-9 saat mereka menyerang anggota suku naga. Serangan yang sangat mengerikan menyebabkan semua anggota klan naga dan kerajaan manusia naga tercengang. Gelombang suara yang secara aneh menekan kekuatan mereka, serta tetesan air hujan yang membawa racun kuat yang bahkan dapat menyebabkan ahli bela diri Void yang dalam jatuh, telah menyebabkan mereka terpana. Ketika divisi pertempuran iblis Istana Naga, pengawal naga, divisi Guntur, divisi pertempuran Starwood, dan kelompok tunggangan meluncurkan setiap serangan, mereka benar-benar terkejut. Mereka merasakan bahwa 70% dari serangan ini dapat mengancam para ahli tingkat umur panjang. Apa yang sedang terjadi? Ada lebih dari 10.000 ahli tingkat umur panjang di antara mereka. Namun, klan naga dan kerajaan naga hanya memiliki lebih dari 3.000 gabungan. Itu adalah sebagian kecil dari Istana Naga. Bab 1802 di puncak benua 1802, Raja Naga vs Dewa Naga 5. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan energi yang mengerikan dicurahkan ke arah anggota klan naga dan kekaisaran naga. Apa konsep lebih dari 10.000 ahli umur panjang menyerang pada saat yang sama? Tanda seru. Ini seperti gelombang energi dahsyat yang menutupi langit dan menutupi bumi. Menghadapi serangan yang mengerikan ini, para ahli yang tersisa dari klan naga dan kerajaan manusia naga melebarkan mata mereka, penuh dengan keterkejutan. Auman mengaum-mengaum. Tetua, bergeraklah. Kami akan menahan mereka. Bunuh mereka, bunuh mereka. Penatua pertama dari klan naga air meraung ganas saat mutiara roh air melayang di sekelilingnya. Layar langit langsung memblokir bagian depan. Memblokir. Tetua pertama dari klan naga api dan tetua pertama dari klan naga angin meraung marah juga. Perisai angin besar melayang di belakang layar langit, diikuti oleh perisai api yang sangat besar yang terbang ke arah belakang perisai angin. Ledakan, 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 ledakan. Energi yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan langit biru perlahan runtuh. Perisai angin perlahan retak, dan ketika mencapai perisai api, itu langsung meleleh. 3 dari AS membunuh para ahli dari Istana Naga. Penatua pertama dari klan naga api merasakan hatinya bergetar ketika dia melihat bahwa hanya 2 dari pertahanannya yang mampu memblokir serangan para ahli Istana Naga. Lagi pula, mereka bertiga berada di puncak peringkat ke-9 dari alam umur panjang. 2 dari pertahanan yang dilepaskan oleh 3 ahli umur panjang peringkat 9 dipatahkan oleh Istana Naga. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya para anggota Istana Naga. CHIRP. Ahli dari klan naga, lawanmu adalah aku. Pada saat ini, Feng Luan, yang berdiri di samping anggota Istana Naga, menjerit Phoenix. Seekor burung Phoenix merah menyala mengelilinginya. Dia bergerak dan terbang langsung menuju 3 tetua pertama dari klan naga. Ledakan. Pada saat yang sama, tubuh Feng Luan mulai berubah menjadi api Phoenix. Phoenix api selebar 1000 meter dikelilingi oleh bintik-bintik api. Nyala api ini seperti nyala api Dewa Naga, memancarkan cahaya. Apa? Sungguh aura yang menakutkan. Alam dewa setengah langkah. Merasakan aura dari Feng Luan, 3 tetua pertama dari klan naga menyipitkan mata dan ekspresi mereka berubah drastis. Alam dewa setengah langkah. Dewa naga dari klan naga mereka dan sesepuh agung semuanya adalah ahli alam dewa setengah langkah. Mereka tahu betapa kuatnya para ahli alam dewa setengah langkah. Ya dewa, Permaisuri benar-benar memiliki kekuatan ahli alam dewa setengah langkah. Ya dewa, naga dan permaisuri Phoenix memiliki kekuatan yang mengerikan. Anggota Istana Naga juga sangat kuat. Klan naga tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Orang-orang di sekitarnya semua terkejut saat melihat pemandangan ini. Kekuatan Istana Naga hampir menyebabkan klan naga dikalahkan dalam sekejap. Teror permaisuri dan martabat alam dewa setengah langkah bahkan lebih jelas. CHIRP. Pada saat ini, Feng Luan meraung dan 3 bola api nirvana menyerang 3 tetua pertama klan naga. Terus menyerang, membunuh. Di bawah, semua anggota Istana Naga meledak menjadi serangan putaran kedua. Oh tidak, bagaimana Istana Naga bisa begitu kuat? Tuan Dewa Naga, selamatkan kami. Ketika 3 tetua besar dari klan naga dikunci oleh Feng Luan, ahli klan naga lainnya mengungkapkan ekspresi ketakutan. Terutama di Kekaisaran Manusia Naga,
semua ahli hampir mengompol karena ketakutan. Lebih dari 300.000 pembangkit tenaga Dragon Rache, selain kekuatan kerajaan drakonit mereka, benar-benar hancur. Berapa banyak orang yang bisa menahan serangan setidaknya setengah langkah menuju alam umur panjang? Suara-suara ketakutan keluar dari mulut mereka. Beberapa naga dan drakonit memohon bantuan kepada Dewa Naga di langit. Dewa Naga yang bertarung dengan Wang Xian di langit sedikit mengernyit saat mendengar suara ketakutan datang dari bawah. Matanya menyapu ke bawah dan wajahnya menjadi gelap. Sekelompok sampah. Kemarahan muncul di mata Dewa Naga. Teratai api naga yang tertutup ditujukan untuk para ahli istana naga di bawah. Dewa Naga, beraninya kau terganggu saat bertarung denganku. Mata Wang Xian menyapu ke bawah dan sedikit rasa dingin melintas di matanya. Batu kilangan 5 elemen berputar dan menyerang langsung ke Dewa Naga. Enyah. Teratai api naga yang tertutup mengarah ke Wang Xian. Semburan api langsung menuju Wang Xian. 5 elemen yin yang. Wang Xian mengayunkan tubuhnya yang besar dan berputar di udara. Batu kilangan 5 elemen ditutupi oleh kutub yin dan yang dan bertemu langsung dengan serangan Dewa Naga. Berdengung. Nafas naga. Wang Xian melayang di atas batu kilangan 5 elemen. Dia membuka mulut naganya sedikit dan menembakkan sinar cahaya surgawi 7 warna. Logam, kayu, air, api, tanah, yin dan yang, 7 atribut, dan 7 warna surgawi. Brengsek. Dewa Naga yang benar-benar terkendali mengungkapkan sedikit kemarahan. Dia menatap Dragon Fire Lotus dengan ekspresi ragu-ragu. Tidak. Raung, Dewa Naga, selamatkan kami. Pada saat ini, ada teriakan terus-menerus yang datang dari bawah. Setelah Feng Luan bergerak, 3 tetua peringkat 9 dari klan naga ditembaki. Serangan putaran kedua dari Istana Naga tiba. Tanpa ada anggota Istana Naga Su yang bergegas, putaran gelombang energi lainnya datang. Panah, pedang tajam, duri, iblis ki, dan kilat. Saat serangan datang, klan naga tidak bisa melawan sama sekali. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Bagaimana klan naga bisa bertahan melawan 10.000 prajurit tingkat umur panjang dari Istana Naga? Bahkan jika mereka memiliki lebih dari 300.000 anggota klan naga, mereka tetap tidak berguna di depan Istana Naga. Meneguk. Benar-benar hancur. Benar-benar hancur. Bagaimana Istana Naga bisa naik begitu cepat? Melihat anggota klan naga dan kekaisaran manusia naga benar-benar tertutup oleh gelombang energi, semua orang menelan ludah mereka. Kesenjangan itu terlalu besar. Mereka mengira Istana Naga hanya mengandalkan satu Raja Naga. Mudah bagi lebih dari 300.000 ahli dari klan naga untuk melawan 20.000 ahli dari Istana Naga. Namun, mereka tidak menyangka bahwa semua anggota Istana Naga tidak bergerak. 3.000 atau lebih anggota Istana Naga Penyu Saturnus yang berwarna kuning bumi berdiri di sana tanpa bergerak. Binatang raksasa dari Istana Naga dan para wanita dari Raja Naga juga tidak bergerak. Permaisuri dan prajurit Istana Naga dengan mudah mengalahkan lebih dari 300.000 anggota klan naga tanpa ada korban jiwa. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Ada celah besar dalam kekuatan. Adegan ini tak terbayangkan oleh semua orang di benua transendensi. Tuan Dewa Naga, Tuan Dewa Naga, tidak. Sebagai putra ras naga, Kaisar Kerajaan Drakonit, wajahnya terluka parah saat dia berteriak putus asa. Ledakan. Jarum surgawi penenang lautan yang sangat besar mendarat di kepalanya dan langsung membunuhnya. Tidak. 3 tetua ras naga dan ahli peringkat 8 ras naga yang telah diasuh oleh Feng Luan juga mengeluarkan raungan putus asa. Feng Luan memiliki kekuatan untuk membunuh mereka dengan mudah. Menghadapi serangannya, mereka dengan cepat terluka parah. Dalam waktu kurang dari 3 menit, lebih dari 300.000 ahli ras naga semuanya telah mati. Belum lagi Kekaisaran Dragonman, tidak ada satupun yang tersisa. Kali ini, karena Dewa Ras Naga hendak menjadi dewa, semua anggota ras naga telah tiba. Dengan kata lain, hanya satu Dewa Naga dari ras naga yang masih hidup. Bab 1803 di puncak benua 1803, Raja Transcendent. Ini, ras naga. Mereka sudah mati. Mereka semua terbunuh oleh 2 putaran serangan dari Istana Naga. Ya dewa, ada lebih dari 300.000 ahli ras naga. Apakah ini berarti ras naga telah sepenuhnya dimusnahkan? Tanda seru.
Semua orang di sekitar terkejut saat melihat kematian para ahli ras naga. Terlepas dari satu-satunya Dewa Naga, klan naga yang kuat dan tak terkalahkan semuanya telah mati. Ini adalah pukulan yang menghancurkan. Bahkan jika Dewa Naga dapat mengalahkan Istana Naga dan Raja Naga hari ini, sulit untuk mengatakan apakah klan naga akan dapat pulih dalam puluhan ribu tahun mendatang. Kali ini, klan naga benar-benar dikalahkan. Roar roar roar, Raja Naga, Istana Naga, kalian semua harus mati. Ketika Dewa Naga melihat bahwa semua anggota klan naga telah terbunuh dalam waktu singkat, ekspresi kekerasan muncul di wajahnya. Aura kekerasan keluar dari tubuhnya, dan seluruh langit tampak bergetar karena amarahnya. Langit dan bumi berubah. Naga api teratai, mekar. Hari ini, semua makhluk hidup harus mati, semuanya. Dewa Naga mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang sangat marah. Aura pembunuh yang brutal langsung memenuhi area seluas lebih dari 10.000 kilometer. Semua orang merasa napas mereka berhenti. Seolah-olah seseorang memegang leher mereka. Napas mereka berhenti. Hah! Wang Xian sedikit tercengang saat melihat teratai api naga mekar lagi. Ekspresi serius muncul di wajahnya. Hahaha, kalian semua benar-benar membuatku marah. Hari ini, semua makhluk hidup akan dikubur bersama naga AS. Dewa Naga menatap Wang Xian dengan matanya yang agak merah. Dia mengambang di tengah-tengah Dragon Fire Lotus. Api surgawi di atas kepalanya memancarkan pancaran mistis. Cahaya itu menutupi area seluas lebih dari 10.000 kilometer. Mengaum, 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 berdengung. Dewa Naga mengangkat kepalanya dan meraung. 12 kelopak kerajaan Dewa Teratai Api Naga memancarkan pancaran api yang sangat terang. Pancaran api melesat ke langit. Seluruh langit benar-benar mencerminkan citra virtual kerajaan Dewa Teratai Api Naga. Teratai Api Naga, murka dewa. Raja Naga, bersiaplah untuk mati. Kalian semua semut, tanggung murka dewa. Gambar kerajaan Dewa Teratai Api Naga di langit perlahan berputar, meliputi area seluas lebih dari 10.000 kilometer. Apa yang sedang terjadi? Gambar teratai api benar-benar muncul di langit. Ya dewa, serangan macam apa ini dari Dewa Naga? Ini, area yang sangat menakutkan. Ini seperti akhir dunia. Ekspresi semua orang berubah saat mereka merasakan tekanan yang datang dari langit. Bahkan anggota Istana Naga dipenuhi rasa takut. Berdengung. Saat berikutnya, teratai api naga di langit mulai berputar, dan setiap kelopak teratai api mulai memancarkan cahaya surgawi. Adegan ini sangat indah. Tapi setelah keindahan itu membawa kehancuran. Langit berguncang dan diambil alih oleh teratai api naga. Sepotong langit ini milik domain kerajaan surgawi Dewa Naga. Setelah itu, di dalam wilayah kerajaan Dewa Teratai Api Naga, api tak berujung turun dari langit. Api tak berujung, yang masing-masing berukuran setidaknya 1000 meter, turun dari langit tanpa titik buta. Serangan Dewa, teratai api pemadam dunia, ya Tuhanku. Tidak, pada saat ini, semua orang melihat ke langit saat tubuh mereka bergetar hebat. Beberapa dari mereka bahkan berlutut ketakutan. Pemogokan pemadam dunia. Saya harus mengatakan, Dewa Naga, kerajaan surgawi Anda sangat kuat. Secara kebetulan, saya juga ingin mencoba gambar hantu kerajaan dewa saya. Wang Xian melihat pemandangan di langit dan sedikit terkejut. Dia memfokuskan pandangannya dan menatap Dewa Naga dengan dingin. Roar-roar, Dragon King, aku tidak ingin melepaskan jurus ini. Namun, jika Anda berani menghancurkan semua murid ras naga saya, jangan salahkan saya. Hari ini, kamu akan mati. Dewa Naga meraung pada Wang Xian dengan marah. Langkah ini adalah serangan terkuatnya. Itu mempengaruhi area seluas lebih dari 10.000 kilometer dan dapat melakukan serangan terus-menerus hingga 10 menit. Langkah ini dapat dengan mudah menghancurkan sebuah kerajaan. Itu bisa dengan mudah membantai ratusan juta nyawa. Serangan yang tidak memiliki titik buta akan mempengaruhi murid klan naganya, jadi dia tidak melepaskannya. Sekarang semua anggota klan naga telah dihancurkan, dia benar-benar marah. Murka dewa bisa menghancurkan dunia. Serangan luas dan kekuatan tak tertandingi mencakup area seluas lebih dari 10.000 kilometer tanpa titik buta. Melihat pemandangan ini, semua orang dalam radius 10.000 kilometer dipenuhi dengan kengerian dan keputusasaan. Kerajaan Naga Bayangan Surgawi. Wang Xian melihat serangan yang mengerikan ini dan tubuhnya bergetar.
Dia melepaskan kartu truf terakhirnya. Dia meraung keras dan kekosongan bergetar. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, raungan naga besar muncul dari udara tipis. Bayangan istana naga berangsur-angsur memadat, dan tahta naga raksasa mendukung Wang Xian. Dia duduk di singgasana naga, dan kerajaan naga bayangan surgawi muncul di sekelilingnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pabrik penggilingan 5 elemen terbang ke kerajaan naga bayangan surgawi dengan cepat dan berubah menjadi tulang punggung. Yin Yang Tai Chi muncul dalam sekejap dan bergabung menjadi kerajaan naga bayangan surgawi, berubah menjadi daging dan darah. Lokasi hati Wang Xian memancarkan sedikit vitalitas, dan bayangan cahaya dari pohon leluhur melintas. Segera, istana naga yang tampak jasmani muncul di sekitar Wang Xian. Kerajaan dewa tidak terlalu besar. Lingkarnya hanya sekitar 25 km. Wang Xian duduk bersila di atas naga dan dipenuhi dengan keagungan yang tak ada habisnya. Dewa naga sedikit terkejut saat melihat istana naga yang tiba-tiba mengembun di sekitar Wang Xian. Namun, ketika dia melihat bahwa ukurannya hanya 50 meter, matanya dipenuhi rasa dingin. Naga api teratai, murka dewa, serang aku. Dewa naga berjongkok di tengah teratai api naga dan menyemburkan aliran api. Di tengah Dragon Fire Lotus Phantom di langit, pilar api dewa dengan diameter 50 km turun dari langit dan langsung menyerang Wang Xian. Pilar api surgawi dengan radius 50 km hampir menembus ruang angkasa. Itu sangat menakutkan. Kerajaan naga bayangan surgawi, deru 7 naga surgawi. Wang Xian melihat serangan yang sangat menakutkan di langit. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan meraung saat dia duduk di singgasana naga. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan datang dari seluruh kerajaan naga bayangan surgawi. Di istana naga, naga surgawi muncul satu demi satu. Logam, kayu, air, api, tanah, cahaya, dan kegelapan. 7 kemampuan surgawi terbang keluar dari kerajaan naga bayangan surgawi. Setiap naga surgawi menatap gambar besar teratai api naga di atas mereka dan menyerbu ke depan. Saat terbang, 7 naga suci tumbuh dalam ukuran dengan kecepatan yang mengerikan. Pada akhirnya, setiap naga suci mencapai ukuran yang mengerikan beberapa ratus kilometer. Mengaum, naga dewa air di tengah membuka mulutnya yang besar dan memuntahkan pilar air untuk bertemu dengan pilar api dalam radius 50 km. 7 naga memecahkan langit. Ketika 7 naga bergegas ke langit, kerajaan naga bayangan surgawi di sekitar Wang Xian meredup. Beberapa naga suci hampir menghabiskan semua energi di kerajaan naga bayangan surgawi. Serangan dari Raja Naga ini sangat mengerikan. 7 naga naik ke langit dan menyerang lotus api pemadam dunia. Tabrakan terakhir. Setelah serangan ini, saya khawatir pemenangnya akan ditentukan. Jika Raja Naga tidak bisa menahannya, kita semua bisa mati. Melihat 7 naga dewa yang panjangnya 100 km menuju ke arah teratai api pemadam dunia di langit, semua orang sangat gugup. Serangan terakhir. Bab 1804 di puncak benua 1804, di antara raja-raja yang luar biasa. Banyak orang dalam radius 10.000 km mengangkat kepala dan melihat ke atas. Serangan Raja Naga menentukan nasib mereka. Jika Raja Naga gagal, mereka mungkin langsung dihancurkan oleh Dewa Naga. Tanda seru, bahkan semua anggota Istana Naga, serta sekelompok gadis, menatap serangan dari atas dengan ekspresi khawatir. Ketika Dewa Naga melihat 7 naga suci menyerbu ke arah kerajaan Dewa Teratai Api Naga, murid-muridnya menyempit. Masing-masing dari 7 naga suci memiliki atribut yang berbeda, dan tubuh mereka mencakup radius 100 km. Meskipun mereka tampak kecil di bawah teratai api pemadam dunia, mereka masih mengejutkannya. Mengaum. Di tengah, naga dewa air menembakkan kolom air, bertemu langsung dengan kolom api dalam radius 50 km. Dia mengangkat kepalanya, mengarahkan mulut naganya ke langit, dan bergegas ke atas. Bats. Ketika dewa air naga bertabrakan dengan kolom api pemadam dunia yang jatuh dari langit, suara air dan api yang meleleh terdengar. Tubuh terbang dewa air naga berhenti sejenak, tetapi segera setelah itu, dewa air naga mengayunkan tubuhnya dan perlahan-lahan bergegas. Meskipun kecepatannya hanya 1/10 dari sebelumnya, pilar api secara bertahap menyusut di bawah serangan dewa air naga. Hanya dengan 7 monster atribut ini,
kamu ingin mematahkan serangan terkuat dari kerajaan suciku. Bermimpilah. Pilar penghancur dunia. Ekspresi Dewa Naga sedikit berubah saat melihat pemandangan ini. Api surgawi di atas kepalanya berkembang, dan sinar cahaya surgawi menutupi kerajaan dewa teratai api naga di bawahnya. Ledakan. Dalam sekejap, ketika kekuatan cahaya surgawi mendarat di kerajaan surgawi, 12 kelopak teratai api di langit, yang jaraknya jutaan kilometer, sekali lagi melepaskan api yang lebih kuat. Pilar api pemadam dunia di tengah sekali lagi meluas ke area seluas 10 kilometer. Pilar api dengan cepat menyerbu, membakar semua pilar air dan mendarat di mulut naga air. Auman mengaum-mengaum. Namun, pada saat ini, 6 naga suci di sekitarnya mengaum. Emas, kayu, api, tanah, dan kegelapan bersinar. Keenam naga surgawi secara bersamaan mengeluarkan napas naga yang kuat dan menyerang pantom kerajaan surgawi teratai api naga di langit. Api yang jatuh dari langit segera dihancurkan oleh 6 nafas naga raksasa. Melihat dari jauh, 6 naga suci dari semua warna memancarkan cahaya mistis saat mereka mengeluarkan serangan mengerikan dari mulut mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Nafas naga dari 6 atribut mendarat di proyeksi teratai api naga dan segera menembus lubang besar. Saat sinar matahari bersinar, semua orang memiliki ilusi. Sebuah lubang telah pecah di langit. Justru karena inilah kerajaan surgawi telah mengambil alih langit ini. Keenam naga suci telah menembus langit ini. Apa? Ketika Dewa Naga melihat beberapa lubang besar di langit, ekspresinya sedikit berubah. Dia mengepakkan sayapnya dan memuntahkan seteguk api yang menghanguskan ke arah kerajaan Dewa Teratai Api Naga. Memperbaiki langit. Hah? Apakah Anda masih ingin mengendalikannya? Wang Xian melihatnya memperbaiki lubang di langit. Sepasang mata naganya menatap Dewa Naga dengan kilatan dingin di dalamnya. Auman mengaum, mati. Dia menggeram dan menerkam ke arah Dewa Naga. Auman mengaum, sial. Ketika Dewa Naga melihat Wang Xian terbang, sedikit ketakutan muncul di matanya. Dia menggerakkan tubuhnya dan terbang ke langit, mencoba menghindari serangannya. Mengaum, mengaum, mengaum. Ketika dia melihat ekspresi ketakutan Dewa Naga, rasa dingin di mata Wang Xian semakin meningkat. Kerajaan naga di telapak tangannya. Tubuh naga 10.000 mil. Kepala naga dunia. Ekor naga berkibar. Dia mengeluarkan raungan rendah dan seluruh tubuhnya segera berubah menjadi radius 50 km. Dia mengabaikan Dewa Naga yang melarikan diri ke langit dan menyerang teratai api naga dengan cakar naganya. Ledakan. Kekuatan besar mendarat di teratai api naga, menyebabkan seluruh negara teratai api naga mengaum. Negara itu bergetar hebat. Pada saat yang sama, citra negeri teratai api naga di langit juga mulai bergetar. Ruang bergetar, dan api yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh dari langit meredup seketika. Auman mengaum-mengaum. Keenam naga surgawi di sekitarnya terisi dan langsung dibebankan pada gambar negara teratai api naga. Bang! Naga Dewa Emas dan Bumi menyapu dengan ekor naga mereka yang sangat besar, dan tabrakan yang mengerikan terdengar sekali lagi. Sebuah lubang besar muncul di langit lagi. Auman mengaum. 4 naga suci lainnya melambaikan cakar naga mereka, menimbulkan kekacauan di langit. Kerajaan Dewa Teratai Api Naga perlahan-lahan terkoyak, dan lubang yang berukuran ratusan kilometer muncul. Tidak, Raja Naga, aku akan membunuhmu. Melihat kerajaan dewa di langit terkoyak satu persatu, Dewa Naga mengungkapkan ekspresi cemas. Dia mengayunkan tubuhnya yang besar dan menyerbu ke arah Wang Xian, yang sedang menyerang teratai api naga. Mengaum, Wang Xian mengangkat kepalanya dan menatap Dewa Naga dengan kepala naganya yang agung. Ekor naga raksasanya menyapu dengan kecepatan yang mengerikan. Ledakan. Sayap naga Dewa Naga berkedip-kedip dengan kilau kemasan. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan saat dia menebas ekor naga. Dengan ledakan keras, benturan tubuh fisik mereka menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Tubuh Dewa Naga terbang mundur ke langit dengan kecepatan yang mengerikan. Mengaum, Wang Xian mengayunkan tubuhnya yang besar dan mengejarnya. 2 cakar naga raksasa mencakar tubuhnya. Saya adalah dewa. Bagaimana saya tidak bisa menjadi tandingan manusia? Saya tidak percaya. Dengan tubuh ketuhananku, bakar. Dewa Naga memiliki ekspresi ganas di wajahnya. Mulutnya dipenuhi darah saat dia meraung dengan gila. Api surgawi di atas kepalanya perlahan membakar ke arah sayap naga. Dia membakar tubuh naganya dengan imbalan serangan yang lebih mengerikan. Pada saat ini,
Dewa Naga sedikit gila. Hari ini adalah hari dia menjadi dewa, hari dia memandang rendah semua makhluk hidup dari atas. Namun, tidak lama setelah dia menjadi dewa, seorang Raja Naga muncul dan benar-benar menekannya. Nyatanya, pihak lain bahkan belum menyalakan api surgawi. Bagaimana mungkin dia tidak puas? Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia, Dewa Naga yang bermartabat, sebenarnya bukan tandingan Raja Naga biasa. Tidak, mengaum, mengaum, mengaum. Pembakaran sayapnya memberinya kekuatan yang menakutkan. Saat dia melebarkan sayap naganya dan terbang, udaranya terkoyak. Di dunia ini, dia sepertinya menjadi pusatnya. Mengaum. Wang Xian menarik perhatiannya dan perlahan mengangkat cakar naganya. Dia bertemu Raja Naga secara langsung dengan kecepatan yang tidak lebih lambat dari lawannya. Ledakan. Cakar naga Wang Xian bertabrakan dengan sayap naga Dewa Naga. Rasa sakit yang tak tertandingi terasa. Sisik naga pada cakar naga mulai meleleh di bawah serangan Dewa Naga. Namun, Dewa Naga juga tidak enak badan. Sayap naga yang terbakar melambangkan konsumsi daging dan darahnya sendiri. Bahkan jika dia adalah dewa, butuh waktu baginya untuk pulih sepenuhnya. Mengaum, mati. Wang Xian merasakan luka berat pada cakar naga. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan kepala naga itu langsung menuju ke arahnya. Tanduk naga yang agung dan mulia itu menunjukkan ketajamannya untuk pertama kalinya. Bang! Tanduk naga menghantam dadanya dengan keras. Dihadapkan dengan kekuatan yang begitu kuat, tubuh Dewa Naga terbang mundur sekali lagi. Divine Dragon, ayunkan ekormu. Wang Xian meraung marah. Ekor naga yang setinggi gunung tiba-tiba mendarat di tubuh Dewa Naga. Api surgawi di kepala Dewa Naga meredup seketika. Tubuhnya mendarat dengan keras di tanah. Bab 1805 di puncak benua 1805, di bawah Raja yang transenden. Ledakan. Suara tabrakan yang teredam bergema di langit di atas puncak gunung langit tinggi. Setelah itu, semua orang melihat tubuh Dewa Naga jatuh ke bawah dengan kecepatan yang mengerikan. Tanda seru, his, Dewa Naga akan segera dikalahkan. Dewa Naga akan segera dikalahkan oleh Raja Naga. Ya dewa, ini benar-benar kekalahan. Ini adalah dewa, satu-satunya dewa sejati dari benua transenden kita. Lihatlah teratai api di langit, itu akan ditembus oleh 6 naga surgawi. Ketika orang banyak melihat Dewa Naga yang jatuh, mereka terkejut. Ledakan. Saat semua orang menatap dengan mata terbuka lebar, tubuh Dewa Naga menabrak gunung di puncak gunung langit tinggi. Dia melebarkan sayapnya dan tubuhnya, yang panjangnya 2-3 ribu meter, menabrak gunung. Tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan menyebabkan seluruh gunung perlahan retak. Gemuruh. Perlahan, gunung tertinggi di benua transendental jatuh ke tanah. Tubuh Dewa Naga tenggelam jauh ke dalam gunung. Mengaum. Bang, bang, bang. Pada saat ini, tubuh Dewa Air Naga menahan pilar api di langit dan perlahan terbang ke atas. 6 naga suci lainnya mendatangkan malapetaka pada Dragon Fire Lotus Phantom. Matahari menyinari daratan lagi dan Phantom of the Dragon Fire Lotus Divine Kingdom perlahan runtuh. Mengambang di langit, teratai api naga dalam radius 50 km jatuh ke tanah. Kerajaan surgawi yang baru saja diangkat tinggi belum lama ini jatuh ke tanah. Jatuhnya kerajaan surgawi tampaknya mewakili jatuhnya Dewa Naga. Mengaum, melihat Phantom of the Dragon Fire Lotus Divine Kingdom benar-benar runtuh, 7 naga surgawi meraung dan terbang menuju kerajaan naga bayangan surgawi. Berdengung, ketika 7 naga surgawi memasuki kerajaan naga bayangan surgawi, gambar virtual dari seluruh istana naga perlahan-lahan mengeras kembali. Kerajaan naga bayangan surgawi bergerak dan terbang langsung menuju posisi Wang Xian. Kemenangan. Wang Xian memandangi Dewa Naga yang telah merobohkan puncak gunung Aotian dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Lagi pula, lawannya adalah dewa sejati. Tidak mudah mengalahkannya. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi bentuk manusia, duduk di singgasana naga istana naga bayangan surgawi. Istana naga bayangan surgawi terbang menuju puncak gunung yang runtuh, menatap Dewa Naga dari atas. Batuk, batuk, batuk. Pada saat ini, Dewa Naga yang malang, berlumuran darah, mengguncang tubuhnya dengan enggan. Dia batuk beberapa kali dan darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Hanya kerangka kedua sayap naganya yang tersisa. Bintik di perutnya benar-benar ambruk. Dewa Naga, apa lagi yang harus kamu katakan sebelum kamu mati?
Wang Xian duduk di kerajaan dewa dan memandangnya dari atas. Dia bertanya dengan samar. Batuk, batuk, batuk. Postur yang begitu sombong dan tak terkalahkan membuat Dewa Naga merasa dadanya mandek. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan darah segar. Aku adalah dewa yang sejati. Aku tidak akan jatuh. Aku tidak akan pernah jatuh. Dewa Naga menatap Wang Xian dengan mata merah saat dia menggeram pelan. Bahkan dewa akan jatuh. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan mengejek. Dengan pikiran, kepala naga raksasa muncul dari langit di atas kerajaan Shenying. Kepala naga dipenuhi dengan aura pembunuh yang kejam. Kepala naga yang berukuran 5 hingga 6.000 meter membuka mulutnya yang besar dan menelan Dewa Naga. Tidak, Dewa Naga melihat mulut naga yang hendak melahapnya dan merasakan ancaman kematian. Dia meraung putus asa. Namun, saat ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Mulut naga besar itu menelan Dewa Naga ke dalam perutnya. Mengaum. Kepala naga mengeluarkan raungan bersemangat dan menyusut kembali ke kerajaan naga bayangan surgawi. Ding! Tuan rumah telah menelan segumpal makhluk api surgawi. Dapatkan 500.000 kristal suci. Ding! Selamat menjadi tuan rumah karena telah meningkatkan level Anda. Kamu telah mencapai umur panjang level 7. Nama, Wang Xian. Ras, Yin Yang 5 Elements Divine Dragon, Kesatuan Manusia Naga. Level 7 umur panjang, perubahan keempat dari transformasi naga surgawi. Kristal suci, 35.421 per 200 juta. Kemampuan supernatural, menguasai suku air, memerintah suku air yang lebih rendah dari level Anda sendiri. Melahap makhluk hidup untuk mengekstraksi kristal surgawi. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi, transformasi naga surgawi. Kemampuan supernatural, penangkapan jiwa, kepemilikan roh, mata naga 5 elemen yin yang. Aspek, 5 elemen penggilingan, kerajaan naga di telapak tangan, kepala naga di bawah langit, tubuh naga 10.000 mil, tiang yin yang, mangkuk sedekah 5 elemen yin yang, ayunan ekor naga surgawi. Domain, kerajaan naga bayangan surgawi. Istana naga dimiliki, level 5. Anggota Istana Naga, 23.433. Setelah kerajaan naga bayangan surgawi benar-benar melahap Dewa Naga, energi segera ditransfer kembali ke tubuh Wang Xian. Energi dewa segera meningkatkan level Wang Xian. Kerajaan naga bayangan surgawi di belakangnya memiliki radius 100 km. Tubuh Wang Xian langsung dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Dia menutup matanya sedikit dan menyesuaikan dengan peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba. Senyum tipis muncul di wajahnya. Mendesis. Pada saat ini, ketika semua orang di bawah melihat Wang Xian melahap Dewa Naga secara langsung, mereka semua terkejut. Dia telah membunuh dewa. Raja Naga telah membunuh dewa. Ya dewa, Raja Naga terlalu kuat. Terlalu kuat. Semua orang berdiskusi dengan kaget saat tubuh mereka bergetar. Retakan, retakan, retakan. Pada saat ini, teratai api naga yang telah jatuh ke tanah perlahan terbuka. Kerajaan surgawi telah runtuh. Wuh. Suara ratapan muncul entah dari mana di langit yang kelilingnya lebih dari 10.000 kilometer. Kelahiran dewa, langit dan bumi selamat. Jatuhnya dewa, ratapan langit dan bumi. Kekuatan dewa bisa memicu fenomena langit dan bumi, dan bisa menggerakkan langit dan bumi. Ketika semua orang mendengar ratapan langit dan bumi, mereka merasakan kesedihan. Namun, dengan sangat cepat, wajah semua orang mengungkapkan sedikit kegembiraan dan kegembiraan. Ras naga telah dimusnahkan, dan Dewa Naga telah mati. Ini adalah hal yang sangat baik bagi semua manusia di benua transendensi. Khusus untuk warga Kekaisaran Aoshan. Jika Dewa Naga masih hidup, mereka akan menjadi budak, hidup seperti semut selama beberapa generasi. Raja Naga tidak terkalahkan, puncak benua, Raja Transendensi. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan pandangan semua orang sekali lagi beralih ke Raja Naga yang duduk tegak di dalam negeri naga bayangan surgawi. Tubuhnya yang agung memancarkan cahaya surgawi. Itu adalah kekuatan tak tertandingi yang bisa menyebabkan jatuhnya dewa. Itu adalah Raja Naga yang telah menyelamatkan mereka semua. Kami memberi hormat kepada Raja Naga. Di puncak benua, Raja yang luar biasa. Kami memberi hormat kepada Raja Naga. Di puncak benua, Raja yang luar biasa.
Pada saat ini, semua ahli di sekitarnya segera berlutut ke arah Wang Xian. Mereka berlutut di tanah, bersujud dan dengan tulus menyembah Wang Xian saat mereka berteriak keras. Di puncak benua, Raja Transenden. Seorang ahli yang bisa membunuh dewa memenuhi syarat untuk disebut puncak benua, Raja Transenden. Mulai hari ini dan seterusnya, Raja Naga akan menjadi legenda seluruh benua transendensi. Pada saat yang sama, Raja Naga juga akan menjadi raja dari seluruh benua transendensi, raja terkuat. Kata, Raja Naga, pasti akan dipuji dan dipuji di seluruh benua transenden hari ini. Salam, Raja benua transendensi, Raja Naga. Wang Xian mendengar teriakan yang menghancurkan bumi dari bawah. Dia perlahan membuka matanya dan mengamati sekelilingnya. Bab 1806. Pada tahun 1806, Feng Luan menjadi kaisar dan Raja Naga Lautan. Wang Xian mendarat di kerajaan dewa dan menatap semua orang di bawah. Dia melihat ke bawah ke puncak gunung Aotian dan segala sesuatu di tengah daratan yang luar biasa. Dia tinggi dan perkasa. Tanda seru tanda seru. Selama 10 tahun penuh, dia telah berada di daratan yang luar biasa selama 10 tahun penuh. Dalam 10 tahun ini, dia berdiri di puncak dunia ini. Dalam 10 tahun ini, dia telah berusaha sekuat tenaga dan bertemu banyak lawan yang kuat. Kelompok tentara bayaran yang kuat, kerajaan yang kuat, sekte yang kuat, kerajaan yang kuat, dan kerajaan yang kuat. Dan hari ini, dia membunuh penguasa benua, Dewa Naga dari ras naga. Dewa yang menyalakan api surgawi dan mengangkat kerajaan surgawi. Dalam 10 tahun terakhir, pemandangan muncul di benaknya dalam sekejap mata. Hari ini, dia akhirnya memandang rendah dunia ini dan memandang rendah seluruh planet. Semua makhluk berdiri. Di bagian bawah, semua orang berlutut di tanah dengan hormat. Wang Xian tidak mengatakan apa-apa, dan mereka juga tidak berani berdiri. Dengan kekuatan dan pengaruh Wang Xian saat ini, satu kata dapat menentukan hidup dan mati seseorang. Satu kata bisa menghancurkan pengaruh. Satu kata bisa membuat pengaruh meningkat. Tuhan, dewa yang sejati, dewa yang tinggi dan tidak dapat diganggu-gugat. Terima kasih, Raja Naga. Ketika semua orang mendengar kata-kata Wang Xian, mereka berteriak keras. Satu persatu, mereka berdiri perlahan dan mendongak dengan hormat. Sosok Wang Xian bergerak dan Divine Shadow Dragon Kingdom di belakangnya menghilang. Dia melayang di langit dan memandangi gadis-gadis di Phoenix Pass dan Suking. Xian kecil. Gadis-gadis itu berteriak dan terbang ke arahnya satu persatu. Semua anggota Istana Naga juga terbang di belakangnya tanpa suara. Kaisar Aoshan dan Kaisar Aoshan sudah mati. Feng Luan, kamu bisa mengambil alih kekaisaran Aoshan. Wang Xian memandang Feng Luan dan berkata sambil melihat 9 kerajaan dewa di bawah. Mosa dan para ahli dari 9 kerajaan dewa sedang berdiri di sana. Mosa, serahkan 9 kerajaan dewa kepada Feng Luan. Anda dapat membantunya di masa depan. Dia berkata langsung kepada Mosa yang ada di bawah. Bos, bisakah saya bergabung dengan Istana Naga, bos? Pada saat ini, Mosa meneriaki Wang Xian dengan wajah penuh antisipasi. Meskipun dia memiliki kepribadian pemberontak, dia masih sangat gugup saat ini. Untuk bisa mengikuti bos, apa gunanya menjadi kaisar sebuah kerajaan? Tentu, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Kepribadian Mosa mirip dengan Baki. Namun, dia bisa masuk ke departemen pembuatan racun. Terima kasih bos. Mosa tampak bersemangat dan berteriak keras. Dia segera terbang di belakang Wang Xian. Xiao Xian, kamu ingin aku mengendalikan seluruh benua transendensi. Feng Luan ragu-ragu ketika mendengar kata-kata Wang Xian. Jika dia diizinkan untuk mengendalikan seluruh benua transendensi, itu berarti dia akan menjadi satu-satunya permaisuri di seluruh benua transendensi. Dia akan menjadi permaisuri dari seluruh benua transendensi. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Kamu akan menjadi permaisuri benua transendensi dan Istana Naga akan mengendalikan lautan. Tentu, Feng Luan merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Mulai hari ini dan seterusnya, permaisuri Feng Luan akan menjadi permaisuri benua transendensi dan Istana Naga akan menjadi Raja Lautan. Wang Xian melayang di langit dan mengumumkan kepada semua orang. Suaranya menyebar ke seluruh benua tengah. Itu Raja Naga. Semua orang menanggapi dengan keras tanpa keberatan sedikit pun. Selain itu,
Mereka sedikit terkejut bahwa Raja Naga dan Permaisuri mengendalikan seluruh benua transendensi. Bagaimanapun, ini adalah seluruh benua transendensi dan mereka benar-benar memberikannya kepada Permaisuri. Mereka masih bisa menerima kendali Permaisuri di hati mereka. Permaisuri adalah raja yang sangat baik di benua transendensi. Terutama karena mereka baru saja menyaksikan kekuatan Permaisuri. Dia berada di alam dewa setengah langkah. Di seluruh benua transendensi, selain Raja Naga, tidak ada yang cocok dengannya. Ayo pergi. Kami akan melakukan perjalanan ke Laut Naga. Jika tidak ada yang salah, Istana Naga akan dipindahkan ke Lautan Naga. Wang Xian dan gadis-gadis lain berkata sambil menatap Feng Luan. Saya harus mengurus tanah. Aku akan mencari kalian ketika aku selesai. Feng Luan berkata kepada Wang Xian dan yang lainnya. Baiklah. Wang Xian mengangguk. Dengan lambaian tangannya, kerajaan surgawi Dewa Naga, teratai api naga, dan semua mayat di bawah terbang ke arahnya. Ayo pergi. Mengaum, mengaum, mengaum. Wow, wow. 9 naga meraung sementara Xiaolan juga mengeluarkan suara bersemangat. Wang Xian duduk di singgasana naga dan terbang menuju Lautan Naga. Feng Luan memandang Wang Xian dan yang lainnya saat mereka pergi. Senyum yang menggetarkan jiwa muncul di wajahnya. Raja Naga dari Istana Naga dan Permaisuri Naga dan Phoenix akan menjadi penguasa benua kita yang luar biasa di masa depan. Ini adalah hal yang luar biasa bagi kita manusia. Permaisuri mencintai orang-orang sementara Raja Naga hanya menguasai laut. Istana Naga terlalu kuat. Bahkan setelah beberapa ratus ribu tahun, tidak ada faksi yang dapat mencapai level Istana Naga. Melihat Raja Naga dan semua anggota Istana Naga pergi, semua orang berdiskusi dengan kaget. CHIRP CHIRP CHIRP. Pada saat ini, teriakan Phoenix keluar dari mulut Feng Luan. Hati semua orang sedikit gemetar saat mereka melihat Feng Luan, mata mereka dipenuhi rasa hormat. Salam, Permaisuri. Setelah memusnahkan seluruh klan naga, lebih dari 300.000 mayat pembangkit tenaga klan naga akan ditambahkan ke sumber daya di Lautan Naga serta sumber daya di seluruh benua transendensi. Kekuatan Istana Naga akan menerima peningkatan yang mengerikan. Wang Xian, yang terbang di langit, penuh dengan senyuman. Dia mengutak-atik percikan surgawi di tangannya. Itu adalah percikan surgawi atribut api dari Dewa Naga. Setelah mencerna mayat klan naga, semua anggota Istana Naga seharusnya mencapai alam umur panjang. Selain sumber daya di Lautan Naga, Istana Naga akan menerima peningkatan kualitatif lainnya. Anggota Istana Naga terbang dengan cepat. 3 hari kemudian, Lautan Naga muncul di hadapan semua orang. Sebagai sarang klan naga, mereka menempati tempat dengan sumber daya paling melimpah di seluruh benua supernatural. Hanya dengan memasuki wilayah laut ini, seseorang dapat menemukan bahwa energi spiritual di sini lebih melimpah dibandingkan tempat lain. Semua anggota klan naga, kumpulkan semua sumber daya di Lautan Naga. Datang ke tengah Lautan Naga, Wang Xian memerintahkan dengan mata bersinar. Itu Raja Naga. Mata anggota klan naga juga terbakar kegirangan. Tempat ini telah mengumpulkan akumulasi sumber daya dari klan naga selama ratusan ribu tahun. Sumber daya di dalamnya benar-benar menakutkan. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah menyatukan benua dan lautan yang luar biasa. Anda telah menyelesaikan misi menyatukan lautan 10.000 dunia. Hadiahnya adalah benih naga, naga berserk. Pada saat ini, suara sistem terdengar. Wang Xian sedikit terkejut sebelum kilatan melintas di matanya. Benih naga, naga yang mengamuk. Mempersatukan benua dan samudera yang luar biasa kali ini benar-benar menghadiahkan benih naga mengamuk, benih naga terkuat dari Istana Naga. Wajah Wang Xian dipenuhi dengan kegembiraan. Benih naga mengamuk, api, kegelapan, dan guntur memiliki 3 atribut. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa benih naga mengamuk bisa bertarung 3 tingkat lebih tinggi. Bahkan naga dewa biasa tidak akan cocok dengan benih naga mengamuk. Namun, benih naga mengamuk terlalu kuat. Dengan 3 atribut, akan sulit memelihara naga mengamuk sepenuhnya. Wang Xian berpikir sendiri. Dia memutuskan untuk mempelajarinya dengan benar setelah kembali ke Istana Naga. Bab 1807 Pohon Leluhur Harta Karun Klan Naga 1807 bermutasi. Wang Xian melayang di langit dan mengabaikan seluruh lautan naga. Setiap puncak gunung berisi sejumlah besar harta karun. Dengan mata yin yang dan 5 elemen naga,
dia bisa melihat bahwa ada ribuan pohon roh tingkat umur panjang. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya harta karun klan naga. Tanda seru, tanda seru. Sekelompok gadis memasuki puncak gunung dengan semangat tinggi dan mencari semua jenis harta karun seolah-olah mereka adalah pemenang lotre. Para naga menyukai barang-barang berkilau, begitu pula kelompok gadis-gadis itu. Dari waktu ke waktu, suara-suara yang menyenangkan terdengar. Wang Xian mengapung di laut dan tersenyum. Dia melihat ke tengah gunung. Puncak gunung itu seharusnya adalah lembah Dewa Naga, tempat kerajaan dewa ini. Dia melihat ke kerajaan dewa yang melayang di belakangnya dan kemudian melihat ke puncak gunung patah di tengahnya. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan terbang langsung menuju puncak gunung patah. Kekuatan kerajaan surgawi Dewa Naga benar-benar melebihi harapan Wang Xian. Setelah memasuki lautan, dia menaksir bagian dalam Broken Mountain Peak. Gunung berapi yang sangat besar. Ini harus menjadi gunung berapi terbesar di seluruh benua transendensi. Wang Xian masuk dan melihat interior yang sangat luas. Wajahnya dipenuhi keheranan. Seluruh interiornya seperti ruang yang menyala-nyala. Pantas saja itu bisa membuat naga api dari ras naga begitu kuat. Itu bisa memungkinkan ras naga untuk menghasilkan aliran ahli negara dewa setengah langkah yang tak ada habisnya. Itu semua karena gunung berapi ini. Di dalam gunung berapi, ada banyak roh api. Setidaknya 100.000 roh api bermain-main di dalam seperti ikan. Hanya roh api ini yang merupakan harta langka. Untuk perlombaan palu api Istana Naga, ini adalah kesempatan besar. Wang Xian mengamati sekelilingnya. Melaporkan kepada Raja Naga, harta misterius telah ditemukan di sini. Pada saat ini, teriakan terdengar. Wang Xian sedikit terkejut. Sosoknya melintas dan menghilang. Berdengung. Sosoknya muncul di dekat pinggiran Laut Naga. Di sampingnya, seorang penjaga naga menatap ke depan dengan wajah penuh ketakutan. Raja Naga, lihat ke depan. Apa ini? Ketika penjaga naga melihat Wang Xian, dia menunjuk ke depan dan berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Lautan guntur, tanah kematian. Dia melihat kata-kata besar di tablet batu di samping, dan matanya berbinar. Dia melihat ke lautan naga, dan matanya dipenuhi keheranan. Di kedalaman lebih dari 100.000 meter di tepi lautan naga, ruang di depannya sangat mistis. Sebuah wilayah yang tersambar petir memiliki luas sekitar 50 km. Kekuatan petir di depan mereka memancarkan kekuatan yang bahkan membuat jantung Wang Xian berdebar. Petir itu sangat aneh. Itu bersinar terang seperti cabang. Dari waktu ke waktu, akan ada bunga petir yang bermekaran. Itu benar. Tatapannya terfokus saat dia menatap pusat wilayah petir. Pohon kecil, pohon setinggi 1 meter, dan hanya satu batang. Wang Xian menyadari bahwa semua petir berasal dari pohon kecil ini. Dia ragu-ragu sejenak dan mengulurkan tangannya ke pohon. Retakan, retakan. Saat Wang Xian memasukkan jarinya ke pohon, kekuatan penghancur yang mengerikan dipancarkan. Ini menyebabkan ekspresi Wang Xian berubah drastis. Berdengung. Pada saat ini, daya isap yang kuat dipancarkan dari hati Wang Xian. Ini mengejutkannya seketika. Setelah itu, Wang Xian bisa merasakan pohon leluhur bergetar. Apakah ini pohon dewa lain dari tingkat pohon yang mengembalikan jiwa, kayu abadi, dan pohon Changsu? Mata Wang Xian dipenuhi dengan kegembiraan. Wang Xian bisa dikatakan telah menyaksikan kekuatan pohon leluhur. Itu mampu menyerap cabang kayu abadi, cabang pohon yang mengembalikan jiwa, dan pohon Changsu yang sekarat. Ini memungkinkannya untuk melepaskan kemampuan aslinya yang menakutkan. Karena keberadaan pohon leluhur, Istana Naga memiliki kemampuan untuk bangkit dari kematian. Karena pohon leluhur itulah benih naga api Phoenix dan benih naga Starwood lahir. Hanya nama leluhur dari semua pohon yang menunjukkan betapa luar biasa itu. Petir yang sangat keras memasuki hatinya dan melonjak seperti energi. Pada saat ini, di Istana Naga yang jauh, pohon leluhur bergetar seolah-olah telah menemukan sesuatu yang membuatnya sangat bersemangat. Aliran energi yang tak henti-hentinya menyebabkannya memancarkan cahaya terang. Pohon leluhur, yang awalnya hanya berukuran beberapa puluh meter, tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan. Cabang-cabang kayu yang mengembalikan jiwa, cabang-cabang pohon yang tak berujung, dan cabang-cabang pohon cemara juga terus tumbuh. Wang Xian bisa merasakan kerinduan dan kegembiraan dari pohon leluhur. Dia perlahan menutup matanya dan merasakan perubahan pohon leluhur di Istana Naga. Di dasar lautan naga,
Laut petir nirvana yang mistis, yang pernah disebut tanah kematian oleh naga dan bahkan para dewa benua supernatural, menghilang dengan kecepatan yang mengerikan. Pohon petir nirvana, yang terletak di tengah laut petir nirvana, tampaknya ditarik oleh kekuatan tak terlihat dan terbang menuju Wangxian. Berdengung, pohon petir nirwana sepanjang 5 meter terbang di depan Wangxian dan langsung tenggelam ke dalam hatinya. Ding! Selamat, tuan rumah, untuk mendapatkan pohon petir nirvana. Saat ini, notifikasi sistem berbunyi. Pohon surgawi yang kuat lainnya. Mata Wangxian berbinar. Panen suku naga kali ini terlalu besar. Pohon surgawi jauh lebih penting daripada harta lainnya. Berdengung. Pada saat ini, Wangxian merasakan bahwa pohon leluhur di istana naga tumbuh dengan pesat. Hanya dalam beberapa menit, itu telah tumbuh menjadi ukuran beberapa ratus meter. Kayu tak berujung, kayu yang mengembalikan jiwa, pohon ficang, dan pohon petir nirwana benar-benar menghasilkan buah demi buah. Ada 2 buah di setiap cabang dan mereka memancarkan cahaya ajaib. Buah-buah ini, Wangxian sedikit terkejut. Dia menatap beberapa buah dan hatinya terbakar dengan gairah. Namun, karena dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak tahu efek spesifik dari buah tersebut. Su King, King Yue, aku akan memindahkan istana naga ke sini. Wangxian tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia berteriak pada gadis-gadis di sekitarnya dan menghilang dalam sekejap. Dengan kekuatannya saat ini, dia sebanding dengan dewa yang telah menyalakan 2 gumpalan api suci. Jarak teleportasinya bisa mencapai 20.000 kilometer. Kecepatan seperti itu juga merupakan kemampuan dewa untuk melintasi kehampaan. Ketika dia tiba di Istana Naga, dia hanya membutuhkan waktu 5 hingga 6 menit. Setelah memasuki Istana Naga, Wangxian segera datang ke Aula Raja Naga. Saat dia memasuki Aula Raja Naga, dia melihat pohon leluhur berukuran 4 hingga 500 meter tumbuh di atas singgasana naga. Ada 8 buah di pohon leluhur. Setiap buah memancarkan keilahian. Merasakan energi dari 8 buah, Wangxian menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan ketuhanan Dewa Naga untuk melihatnya. Energi dalam buah tidak lebih lemah dari ketuhanan ini. Embrio api abadi, setelah mengkonsumsinya, seseorang akan mendapatkan asal mula api. Embrio yang mengembalikan jiwa, setelah menyerap jiwa orang mati, seseorang dapat menghidupkannya kembali. Mengambil embrio biasa, meningkatkan pemahaman dan spiritualitas seseorang. Embrio petir nirvana, setelah mengkonsumsinya, seseorang akan mendapatkan asal mula petir. Mendesis. Ketika Wangxian melihat kemampuan buahnya, dia menarik napas dalam-dalam. Menentang surga, ini terlalu menantang surga. Belum lagi bangkit dari kematian, meningkatkan pemahaman dan spiritualitas seseorang. Hanya dengan mengkonsumsi embrio api abadi dan embrio petir nirvana, seseorang dapat memperoleh tubuh asal. Buah-buahan ini bisa disebut sebagai salah satu buah yang paling menentang surga di alam semesta. Bab 1808 spesies naga mengamuk. Aku ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan buah yang menentang surga ini. Wangxian menatap buah embrio ini dengan mata membara. Setelah penelitian sebelumnya, ia menyadari bahwa buah embrio memiliki kegunaan yang sangat penting. Itu bisa menggantikan percikan surgawi dan memungkinkan spesies naga klan naga berevolusi. Tanda seru. Sekarang, hanya ada satu spesies naga puncak sejati di klan naga, dan itu adalah Aoyao. Benih naga berduri adalah benih naga paling kuat yang diketahui membunuh klan naga surgawi. Yang kedua adalah benih naga Starwood. Benih naga Starwood berevolusi dari pohon leluhur, dan tidak ada catatan tentang benih naga semacam itu di klan naga surgawi. Namun, benih naga elemen ganda pasti bisa disebut benih naga puncak. Namun, elemen api dari Starwood Dragon Seed telah ditekan sekarang. Ketika mereka mencapai alam dewa, mereka akan memiliki terobosan kualitatif dan sepenuhnya melepaskan elemen api dan kayu. Elemen ketiga adalah spesies naga Phoenix api. Spesies api Phoenix Dragon diperoleh oleh Istana Naga karena Phoenix. Meskipun hanya memiliki satu elemen, itu hanya sedikit lebih lemah dari spesies naga puncak dalam hal kekuatan. Setelah itu adalah spesies naga emas api. Klan Firehammer adalah spesies naga tempat terkuat yang dikenal oleh klan naga surgawi. Itu juga merupakan spesies naga puncak. Namun, jika mereka ingin mencapai spesies naga puncak,
mereka harus menyatu dengan percikan surgawi dari elemen logam. Benih naga berikutnya dari Istana Naga adalah keberadaan yang sangat biasa dengan satu atribut. Namun, di antara benih naga lainnya, ada keberadaan khusus, penjaga naga. Penjaga naga adalah Aojian dan yang lainnya yang mengembangkan prinsip pedang tak berperasaan. Kekuatan mereka tidak bisa dianggap sebagai benih naga biasa. Menurut kekuatan prinsip pedang tak berperasaan, jika Aojian dan yang lainnya bisa mengolah prinsip pedang tak berperasaan, mereka pasti tidak akan lebih lemah dari benih naga mengamuk. Mempersatukan benua supernatural dan mendapatkan spesies naga mengamuk dari Istana Naga akan memungkinkan divisi pertempuran iblis berevolusi menjadi spesies naga mengamuk. Spesies naga mengamuk membutuhkan 3 atribut, api, kegelapan, dan kilat. Aokitian milik atribut kegelapan. Dengan mengkonsumsi embrio api yang tak habis-habisnya dan embrio petir nirwana, dia bisa berevolusi menjadi spesies naga mengamuk. Aku ingin tahu harta apa lagi yang dimiliki suku naga. Mari kita pergi dulu. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan segera mengendalikan Istana Naga untuk bergerak menuju lokasi Lautan Naga. Istana Naga level 5 tidak memiliki jarak teleportasi yang jauh. Butuh setidaknya 2 hari untuk sampai ke sana. Jika Istana Naga ingin meningkatkan ke level 6, itu tidak akan semudah sebelumnya. Di masa lalu, itu hanya membutuhkan beberapa bahan. Tapi sekarang, meningkatkan ke level 6 membutuhkan 9 kerajaan dewa dengan 9 atribut berbeda. Kesulitan peningkatan telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Dia bisa memalsukan kerajaan dewa sendiri, atau dia bisa menjarah percikan api dewa lain. Wang Xian bahkan bisa menjarah percikan dewa lain dengan kekuatannya, belum lagi menempanya sendiri. Namun, di mana mungkin ada dewa? Dia sudah menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di seluruh benua transendensi. Berdengung. 2 hari kemudian, Wang Xian memindahkan Istana Naga ke Laut Naga. Di sekelilingnya, para anggota Istana Naga telah menjarah semua harta di Lautan Naga. Di puncak gunung yang terletak di tengah, di belakang sekelompok gadis, ada berbagai macam batu permata berkilau. Di samping mereka, Duan Jinming sedang menempa semua jenis perhiasan untuk mereka. Pindahkan semua harta karun ke Istana Naga. Wang Xian menempatkan Istana Naga di tengah dan berkata kepada semua anggota Istana Naga. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui dan yang lainnya segera menanggapi. Xiao Xian, lihat perhiasan ini. Ya dewa, ada begitu banyak batu permata berkilau di seluruh klan naga. Itu terlalu indah. Sekelompok gadis terbang dengan penuh semangat dan berteriak kegirangan. Cantik-cantik. Wang Xian menoleh dengan senyum di wajahnya. Tatapannya menyapu sekelompok gadis. Selain saudara perempuan tercintanya, 8 gadis lainnya, Guan Suking, yang paling lama bersamanya, telah bersamanya selama lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun persahabatan membuat mereka sulit berpisah satu sama lain. Benua transendensi telah disatukan. Selanjutnya, kami dapat berkeliling ke seluruh benua transendensi dan membawa Anda untuk makan semua makanan dan minuman lezat di seluruh benua. Wang Xian membelai kepala sekelompok gadis dan berkata sambil tersenyum. Wow, bagus sekali. Sekelompok gadis sangat bersemangat. Di seluruh benua transendensi, mereka telah mengunjungi kurang dari 1/5 tempat. Di dunia ini, Raja Naga sudah menjadi raja. Mereka bisa dikatakan eksistensi seperti Queens yang bisa berkeliling seluruh benua seperti yang mereka inginkan. Ini tidak diragukan lagi adalah hal yang paling membahagiakan bagi para gadis yang suka berbelanja dan makan. Kakak, kapan kita pergi? Xiao Yu berkata dengan penuh semangat. Kami akan pergi bermain setelah kami menyelesaikan masalah di Istana Naga. Wang Xian mencubit pipi Xiao Yu dan dalam suasana hati yang baik. Mereka bisa bermain tanpa khawatir untuk jangka waktu tertentu. Perdana Menteri Gui, gunakan sumber daya yang kami peroleh kali ini untuk meningkatkan kekuatan anggota Istana Naga. Juga, panggil Aokitian. Wang Xian memegang tangan sekelompok gadis dan berjalan menuju Istana Raja Naga. Dia mengirimkan suaranya ke Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Raja Naga, semua harta telah ditempatkan di perbendaharaan Istana Naga. Selain itu, ada banyak pohon roh umur panjang dan tumbuhan spiritual di Lautan Naga. Kami akan memperluas taman obat Istana Naga dan menanamnya. Dengan pohon leluhur, kita akan memiliki persediaan buah spiritual yang tak ada habisnya di masa depan. Ketika Wang Xian dan yang lainnya tiba di Aula Raja Naga,
Perdana Menteri Gui memimpin Aoki Tian. Baiklah, kita akan menanam beberapa ramuan spiritual dan pohon spiritual yang belum dewasa. Wang Xian mengangguk. Kamu memimpin anggota Istana Naga untuk meningkatkan kekuatan mereka. Qitian, kemarilah. Wang Xian menginstruksikan mereka dan berjalan ke depan tahta naga. Wow, bagaimana pohon leluhur mengalami perubahan sebesar itu? Itu bahkan menghasilkan buah. Sekelompok gadis memperhatikan pohon leluhur dan tercengang. Pohon leluhur saat ini berukuran beberapa ratus meter. Itu berdiri di belakang singgasana naga dan terlihat sangat mistis. Wang Xian berjalan mendekat dan mengambil embrio api abadi dan embrio petir nirvana darinya. Konsumsi ini. Setelah memberikan buah itu kepada Aoki Tian, Wang Xian melanjutkan, ayo pergi ke kolam transformasi naga di belakang. Itu Raja Naga. Aoki Tian mengangguk dengan hormat. Aoki Tian saat ini tidak sekeras saat dia pertama kali menjadi murid Istana Naga. Dia tampak agak bijaksana. Namun, ini hanya di permukaan. Hanya karena dia telah diajari oleh pejabat sipil Istana Naga selama 10 tahun terakhir, dia dipenuhi dengan kebijaksanaan. Ketika datang ke pertempuran nyata, dia masih Aoki Tian yang sama yang berperang melawan langit dan bumi. Masuk ke kolam transformasi naga. Ketika dia datang ke sisi kolam transformasi naga dan melihat Aoki Tian memakan 2 buah embrio, Wang Xian langsung berkata kepadanya. Ya, Aoki Tian melompat langsung ke kolam transformasi naga. Evolusi, biji naga mengamuk. Wang Xian melihat informasi di Dragon Transformation Pool dan langsung meningkatkan Aoki Tian. Apakah itu akan memakan waktu sebulan? Melihat waktu evolusi, Wang Xian tidak terlalu terkejut. Dia mengeluarkan informasi yang baru saja diberikan oleh Perdana Menteri Gui kepadanya. Informasi itu semua tentang sumber daya yang dia peroleh saat ini. Ras naga telah terakumulasi selama ratusan ribu tahun. Mereka memiliki begitu banyak harta yang bahkan Wang Xian merasa sedikit menakutkan. Sumber daya ini memungkinkan saya untuk naik ke level lain. Wang Xian penuh senyum.